kita coba lagi uji coba apakah kita bisa masuk. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari autoproctor itu ya. Ini autoproctor, kemudian klik after submitting test. Ini boleh diklik nanti, boleh juga tidak. Kemudian di sini ada waktu hitung mundurnya ya, 942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini kembali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyeting waktu ujian di soal yang sudah kita input di Google Form dengan menggunakan autoproctor. Seperti biasa, silakan kawan-kawan masuk ke Google Drive-nya masing-masing, kemudian silahkan dibuka soal yang sudah diinput di Google Formulir. Di sini saya sudah menyediakan soalnya. Ini adalah soal matematika, ada sebanyak 5 soal sebagai sampel. Kemudian silakan diatur seperti biasa bagaimana tata cara menginput soal, apalagi yang soal matematika. Itu pernah saya ulas di video-video sebelumnya tentang cara-cara menginput soal di Google Form. Nah, untuk membuat atau menyeting waktunya dengan autoproctor seperti biasa, silakan kawan-kawan mengklik tombol titik 3, kemudian klik perintah add on. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian di kotak pencarian silakan ketik perintah autoproctor. Oke, baru enter. Nah, inilah dia autoproctor itu, timer plus proctor. Silahkan diklik, kemudian kita install, baru klik lanjutkan. Kita tunggu proses verifikasi email. Nah, kemudian inilah nama alamat emailnya, kita klik izinkan, baru biarkan dia menginstal. Kalau sudah, silakan klik OK ketika ada perintah installation successful. OK, baru ini di close saja. Ini selesai, baru kita close. Nah, tugas kita berikutnya, silakan kita aktifkan autoproctornya di perintah add on sini, klik, baru klik timer plus proctor. Nah, kalau masih begini bentuknya, berarti kita perlu merefresh ya. Kita refresh dengan cara silakan klik F5 di tombol keyboard. Ini kita close saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita ulangi langkah yang tadi. Kita klik add on, kemudian autoproctor, baru masuk ke setting. Kita tunggu proses. Nah, di pojok kanan bawah itu sudah aktif autoproctornya. Di sini ada 3 perintah, main, timer, kemudian proctor. Nah, saya masuk ke main dulu. Enable proctor ini boleh diaktifkan, boleh juga tidak.
biasanya kalau saya menggunakan enable timer saja. Enable proctor ini ada kaitannya di sini. Sedangkan enable timer itu ada kaitannya di tombol timer. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ke tombol proctor dulu. Di sini, kalau misalnya kita mengaktifkan enable proctor, maka semua juga di sini kita checklist. Nah, apa gunanya ini? Ini sebenarnya kalau misalnya di tempat tinggal kita masing-masing jaringannya stabil, maka semua tombol-tombol ini untuk proctor ini bisa kita gunakan dengan baik. Misalnya kamera. Kamera ini untuk apa? Nah, supaya kita tahu nanti siswa itu pada saat mengerjakan ujiannya. Kalau mikrofon ini di HP siswa nanti akan diminta untuk mengaktifkan mikrofon. Jadi segala gerak-gerik siswa itu bisa terpantau. Nah, jadi di sini karena di tempat tinggal saya itu jaringan kurang stabil, maka semua perintah-perintah untuk proctor ini tidak saya aktifkan. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mau mengaktifkan misalnya kamera, mikrofon, silakan ya. Kemudian di sini saya awaskan tanda checklist untuk enable proctor, saya fokus di enable timer saja, di timer. Nah, misalnya waktu ujian ini saya ambil ya, karena tadi hanya 5 soal, saya ambil 10 menit. Silakan nanti disesuaikan dengan durasi ujian teman-teman ya. Kemudian klik start date. Misalnya saya ini tanggal hari ini saja, 11 Oktober. Kemudian start time. Nah, start time ini adalah waktu mulainya ujian. Misalnya sekarang 16.56 ya. Ini pukul 4, tapi di sini nanti ada PM 4. Kemudian lewat 57. Nah, saya kasihkan 58 lah PM. Oke. Kemudian end date. Checklist juga. Hari ini juga misalnya berakhir. Kemudian ini end time. Nah, perlu saya jelaskan di sini, end time ini maksudnya waktu atau batas siswa mengakses link yang kita bagikan. Misalnya saya buatkan di sini tadi 4.58, misalnya saya buatkan pukul 5 PM lah. Oke. Nah, jadi ketika masih di bawah waktu pukul 5 sore ini, siswa masih bisa membuka link ujiannya dengan durasi tetap 10 menit. Tapi kalau siswanya mengakses di atas pukul 5 sore, maka linknya sudah tidak bisa terbuka lagi. Ada pemberitahuan bahwa ujian telah selesai. Nah, kalau semua sudah kita atur, maka selanjutnya kita klik update setting. Baru kita okekan. Kalau sudah selesai, maka link yang ini yang akan kita ambil ya. Copy link yang ini di dalam. Oke, kalau sudah silakan diperkecil saja. Sampai di langkah ini, maka tugas kita untuk mengatur waktu ujiannya sudah selesai. Kita tinggal menguji coba kira-kira bagaimana nanti siswanya kalau ujian setelah kita kirim linknya ke grup belajar siswa, misalnya di grup Telegram, di grup WA, dan seterusnya. Tergantung Bapak Ibu grup apa yang digunakan ya. Nah, jadi saya uji coba dengan mengklik di sini tab baru, kemudian
yang alamat tadi yang kita salin kita paste, kemudian kita enter. Nah, jadi kira-kira seperti inilah perintah yang muncul. Kalau misalnya di sini ada permintaan sign in with Google, maka silakan diklik. Begitu juga nanti di HP siswa ya. Kalau misalnya ada perintah please login to continue, maka siswanya tinggal mengklik sign in with Google untuk melanjutkan. Oke, saya klik. Kita tunggu prosesnya. Di sini kenapa perintahnya yang muncul nih? Test has ended. Ya, maksudnya waktu ujian telah selesai. Karena ujian kita ini kita atur tadi batas jam 5 sore. Itulah yang saya maksudkan tadi ya. Nah, saya coba setting ulang di sana di formulirnya supaya bisa ujian. Saya setting ulang di sini. Saya naikkan lagi durasi aksesnya. Misalnya 5.30. Nah, setiap perubahan yang kita lakukan, kita klik update setting ya. Oke. Setelah kita setting ulang, maka kita coba lagi uji coba. Apakah kita bisa masuk? Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari autoproctor itu ya. Ini autoproctor, kemudian klik after submitting test. Ini boleh diklik nanti, boleh juga tidak. Kemudian di sini ada waktu hitung mundurnya ya, 942. Nah, untuk melakukan uji cobanya saya klik saja di sini berikutnya. Simulasi ini asal jawab saja ya. Misalnya saya taruh di sini nama lengkap. Oke, asal jawab saja ya. Oke, sudah selesai 5 soal. Klik kirim. Nah, kalau kita mau melihat skor boleh. Seperti biasa ya. Oke, skornya 100/100. Nah, setelah selesai, udah yakin, baru klik after submitting test. Yes, finish submitting. Oke, jadi sudah selesai. Begitulah cara nanti ketika siswa akan ujian menggunakan settingan waktu autoproctor yang kita buat. Jadi semua kuncinya dari sini ya, dari pengaturan ini tadi. Saya ulangi tadi, start time ini, waktu memulai ujian, kemudian kapan akan tutup ujian itu. Kalau misalnya siswa mengakses di bawah waktu berakhirnya ini, misalnya 5.25, maka siswa itu tetap akan ujian tapi dengan durasi waktu 10 menit. Dan ini juga saya kira sangat
bagus, mana tahu siswa kita itu di tempatnya tidak begitu bagus jaringan ya. Nah, untuk melihat hasilnya seperti biasa silakan ya dilihat sendiri melalui tautan Microsoft Excel. Oke, ini hasil ujian tadi. Kalau misalnya hasil ujian ini ya, hasil ujian ini mau kita ambil, kita buka secara offline boleh, file, download Microsoft Excel. Nah, silakan ditunggu untuk di-download. Jadi sudah selesai di download ya. Nah, silakan dibuka nanti di PC-nya masing-masing. Oke, jadi kira-kira begitulah yang bisa saya paparkan untuk tutorial membuat waktu di soal ujian yang ada di Google Form menggunakan autoproctor. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.